sebaiknya menyarankan pihak kejaksaan menggunakan pakaian seragam atau pakaian toga. Iya. Karena netizen di luar juga kayak komplain gitu, mengatakan bahwa kok persidangan kayak gitu kok pakai baju bebas. Kita nggak usah lihat netizen lah. Kalau kita dengar netizen nggak selesai. Ya, banyak sekali komentar-komentar di luar ya. Sudah siap? Yang mulia, Ya. sebelum dimulai persidangan, bagaimana diatur dalam KUHP pasal 230 ayat 2 KUHP menyebutkan dalam perkara pidana setiap hakim, jaksa dan penasihat hukum wajib memakai atribut masing-masing. Kemudian itu dikuatkan dalam SEMA Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1966 sebagaimana hampir sama penjelasan dalam KUHP. Terima kasih. Nomor berapa tadi? Pasal 230 ayat 2 KUHP. Ada yang ini ya, tolong yang handphonenya yang masih ngobrol dengan handphone, kalau mau ngobrol silahkan di luar ya, biar tidak terpecah konsentrasi. Ya, kami sudah baca ya. Jadi memang aturannya menurut pasal 230 seperti itu. Tapi ini aturan untuk sidang biasa ya. Ini sidang upaya peninjauan kembali adalah upaya untuk luar biasa ya. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh kuasa pemohon tetap akan kami catat dalam berita acara ya. Ada lagi? Cukup ya? Yang mulia, boleh kami tambahkan sedikit? Boleh. Ini menyangkut pakaian aja, karena kami kemarin sudah sampaikan dan memang sepakat gitu. Hanya kami sebaiknya menyarankan pihak kejaksaan menggunakan pakaian seragam atau pakaian toga. Iya. Karena netizen di luar juga kayak komplain gitu, mengatakan bahwa kok persidangan kayak gitu kok pakai baju bebas. Kita nggak usah lihat netizen lah. Kalau kita dengar netizen nggak selesai. Banyak sekali komentar-komentar di luar ya. Tapi nggak usah kita dengarkan seperti itu. Satu lagi, itu akan kami catat dalam berita acara ya. Ya, baik, yang mulia. Oke ya. Kami ingatkan sebelum sidang dibuka, untuk semua yang hadir dalam persidangan, tolong jangan menerima telepon atau ngobrol di dalam ruang sidang. Kemudian yang di depan kami ini boleh melakukan rekaman karena memang ini disiarkan secara live. Tapi yang di dalam dari pembatas itu tidak boleh melakukan rekaman ya. Ini kan sudah live. Jadi silahkan untuk yang di depan, tapi yang di dalam sini jangan. Karena yang konsentrasi untuk menyelesaikan ini adalah yang di dalam, di luar, di dalam dari pembatas, gitu ya. Satu lagi, kalau misalnya ada yang mau minum, baik dari kuasa pemohon maupun dari termohon, izin silahkan di luar minumnya ya. Nah, ya, kita mulai sidangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara PK nomor 1 atas nama pemohon Saka Tatal bin Bagja dibuka dan terbuka untuk umum. Bin Bagja dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohonnya ada ya? Ada. Sehat? Sehat. Kayaknya lebih fresh dari yang kemarin. Nah ya. Kemarin kan ngantuk, sekarang kayaknya sudah nggak ngantuk lagi. Ya. Sesuai dengan agenda sidang yang lalu, hari ini adalah
tanggapan dari pihak termohon. Untuk dari pihak termohon sudah siap dengan tanggapannya? Siap Yang Mulia. Ya. Silahkan. Sebelumnya mohon izin Yang Mulia terkait tanggapan kami. Kami minta izin karena kemarin sudah dibacakan oleh pihak pemohon untuk poin-poin yang dimintakan, maka kami mohon izin untuk langsung kepada tanggapan saja untuk mempersingkat waktu Yang Mulia. Kita tanyakan ke kuasa pemohon ya. Bagaimana? Iya, setuju Yang Mulia. Setuju. Iya. Setuju ya. Gimana? Bang, saya catat, Pak. Sorry saya nggak. Jaksa maksudnya nggak mau membacakan ya? Bukan, maksudnya kemarin poin-poin yang dimintakan kan sudah dibacakan, soalnya sudah dibacakan. Maksudnya kami tidak perlu lagi membacakan itu, langsung kepada jawaban kami saja. Oh Seperti iya, itu. oke, silakan. Oke, terima kasih. Ya, sepakat ya. Terima kasih. Sudah gini, ini kan banyak orang ya, jadi perwakilan satu orang aja yang ngomong. Kalau semuanya ngomong nanti kita nggak selesai-selesai, gitu Baik ya. Yang Mulia. Ya, silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggapan memori peninjauan kembali atas nama Saka Tatal bin Bagja. Kami langsung pada alasan bahwa alasan pengajuan kembali yang diajukan penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut di atas akan kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan sidang pengadilan banding dan kasasi dan peninjauan kembali menyatakan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kausalitas menimbulkan dugaan kuat. 1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan atau dikemukakan dalam waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan kepada dari segala tuntutan hukum. Atau 2. Keadaan baru jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Atau 3. Dapat dijadikan alasan atau faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Selain itu, menurut Osman Simanjuntak dalam bukunya mengemukakan bahwa keadaan baru yang mempunyai sifat yuridis dan novum di sini hanya dimaksudkan suatu fakta yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa, yaitu keterangan saksi, alat bukti surat dan sebagainya. Sehingga merujuk pada pengertian keadaan baru yang kami uraikan di atas, maka persyaratan bukti baru tersebut harus nyata-nyata menimbulkan keadaan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap ataupun diungkap. Bahwa oleh karena uraian tersebut, maka kami menanggapi memori pertama dan tambahan peninjauan kembali dari penasihat hukum antara lain sebagai berikut. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali penasihat hukum pemohon, beberapa alasan dikemukakan mulai dari novum 1 sampai dengan novum 10 dianggap dan diajukan sebagai keadaan baru atau bukti baru untuk peninjauan kembali antara lain sebagai berikut. 1. Novum 1. Foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang pada saat di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.15. Novum kedua, Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30. Novum ketiga, Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24. Novum keempat, foto serpihan daging korban yang melekat di baut penopang tiang bahu jalan yang diperoleh pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 24. Novum kelima, foto motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina. Gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus 2016. Ditambah tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan
bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum Novum 1 sampai dengan 3 dan Novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Sakatatal yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repertum nomor ver /77/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 dan nomor ver 76/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andri Nurrohman SPF, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu. Kemudian berkas perkara atas nama anak Sakatatal dan visum et repertum nomor ver 77/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 serta visum et repertum ver /76/9/2016/Dokpol tanggal 13 September 2016 yang telah dipertimbangkan dan juga dikaji oleh majelis hakim pada putusan nomor 16/Pitsus anak /2016/PN Cirebon tanggal 24 Oktober 2016. Berikut juga dalam tingkat banding dan kasasi yang terbukti sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Sakatatal bersama-sama dengan terpidana lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Selanjutnya terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Sakatatal memukul satu kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia, bahwa terhadap novum ke-6 dan tambahan penjelasan novum ke-6 pada memori tambahan pemohon berupa file rekaman keterangan Liga Akbar dan Dede Riswanto berbentuk video bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4/Pit-B/2016 PN Cirebon. Saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16/Pitsus anak -2016 PN Cirebon. Terdakwa anak Sakatatal bin Bagja, kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai pencabutan keterangan saudara Liga Akbar dan Dede Riswanto yang menurut penasihat hukum yang di dalam keterangannya diarahkan oleh Rudiana tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara anak Sakatatal karena Liga Akbar tidak menjadi saksi dalam perkara anak Sakatatal dan fakta hukumnya saksi Dede Riswanto tidak pernah mencabut keterangannya sampai perkara ini diputus dalam tingkat pertama, banding dan kasasi, bahwa informasi yang terdapat di dalam video yang diajukan oleh penasihat hukum pemohon tidak serta-merta menjadikan perkara pembunuhan berencana berubah menjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal. Ketiga, novum ke-7, file rekaman keterangan pidato Kapolri berbentuk flash disk
atas file keterangan pidato Kapolri yang diajukan sebagai novum 7 oleh pemohon menurut kami haruslah ditolak karena keterangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana pemohon tidak memiliki kajian secara saintifik yang dapat menyatakan pelaksanaan penangkapan tersebut tidak menerapkan scientific crime investigation, melainkan pemohon mengambil kesimpulan hanya berdasarkan prasangka yang muncul setelah menonton pidato dimaksud. Berikut pemohon gagal memahami arti scientific crime investigation yang sebenarnya telah dilakukan dalam penanganan perkara anak Sakatatal ini, seperti telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum, pemeriksaan psikologi oleh Bapas, berikut didukung oleh alat bukti berdasar pasal 184 KUHP. 4. Novum ke-8, file keterangan Dedi Mulyadi berbentuk flash disk kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa atas file rekaman keterangan Dedi Mulyadi, kami menganggap hal tersebut tidak relevan ataupun tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara Sakatatal, dikarenakan rekaman tersebut dibuat sebagai pendapat pribadi saja. Bahwa atas file rekaman keterangan yang dianggap penasihat hukum sebagai novum, mulai dari novum 6 dan 8 haruslah ditolak karena keterangan para saksi yang disampaikan oleh pemohon tersebut tidak diperlukan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktiannya sebagaimana majelis hakim telah memutus perkara ini terbukti tanpa adanya saksi dimaksud. 5. Novum ke-9, bahwa pemohon peninjauan kembali dalam hal mengajukan novum hanya didasarkan dari keterangan saudara Selis yang hanya mendapatkan pemberitaan melalui link YouTube. Sementara saudara Selis pemohon peninjauan kembali tidak dapat menjelaskan keterangannya terkait terjadinya tindak pidana. Maka jika hanya menerangkan melihat dari YouTube, maka keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak, huruf E, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya. Huruf J, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat 1, dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam hal pemeriksaan terhadap anak Sakatatal, baik sebagai saksi dan tersangka dalam tahap baik terhadap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan telah didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Maka apa yang disimpulkan oleh pemohon peninjauan kembali terkait terpidana Sakatatal pada tahap penyidikan dilakukan penyiksaan tidak beralasan secara hukum. 6. Novum ke-10, bahwa pemohon peninjauan kembali dalam hal mengajukan novum hanya didasarkan dari keterangan saudara Selis yang menerangkan bahwa Polda Jawa Barat menghilangkan 2 orang DPO, sementara saudara Selis tidak dapat menjelaskan keterangannya terkait terjadinya tindak pidana. Maka jika hanya didasarkan keterangan dari saudara Selis, maka keterangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa sesuai putusan nomor 3/Pit-B/2017-PN Cirebon dan nomor 4/Pit-B/2017-PN Cirebon yang berkekuatan hukum tetap terhadap DPO Andi dan Dani sudah dipertimbangkan dalam amar putusan. Bahwa pendapat pemohon yang menyatakan penghapusan 2 orang daftar pencarian orang dan dibatalkannya penetapan tersangka Peggy Setiawan artinya perbuatan pasal 340 tidak pernah ada. Hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dikarenakan penetapan DPO tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan tingkat pertama, banding dan kasasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukan berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa novum ke-1 sampai dengan novum ke-10 yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum oleh penasihat hukum pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum sesuai dengan pasal 263 KUHP.
yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali, dan sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak alasan tersebut. Selanjutnya, kami akan menanggapi memori peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon peninjauan kembali mengenai kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagai berikut. 1. Bahwa judek faksi pada tingkat pertama telah menganggap memori banding yang diajukan oleh terdakwa Saka Tatal bin Bagja melalui surat kuasa hukumnya telah mendaftarkan memori banding tersebut. Namun, Pengadilan Tinggi Bandung telah mengabaikan dengan menganggap Saka Tatal bin Bagja tidak pernah mengajukan memori banding, sehingga judek juris pada tingkat kasasi hanya sekedar menilai dan mendasari uraian dakwaan penuntut umum tanpa ada bantahan, yaitu kontra memori banding dari Saka Tatal bin Bagja dan memori kasasi yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus/2016/PT Bandung tanggal 2 November 2016 pada halaman 32, bahwa walaupun penasihat hukum anak telah mengajukan permintaan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding terhadap memori banding penuntut umum sampai perkara ini diputus pada tingkat banding. Maka menurut pendapat kami bahwa pertimbangan hakim pada tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi bukan merupakan kehilafan hakim atau suatu kekeliruan, karena telah berkesesuaian dengan amanah pasal 237 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 atau KUHP. 2. Bahwa judek juris atau majelis hakim tingkat kasasi sungguh-sungguh keliru dalam menerapkan hukum, khususnya terhadap pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP yang diterapkan pada anak Saka Tatal bin Bagja, khususnya jaksa penuntut umum pada perkara akuo tidak cermat dan keliru dalam mengkualifikasi dan mengkonstantitir perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan norma hukum pasal 340 KUHP junto pasal 338 KUHP, sehingga tidak ada satupun alat bukti petunjuk yang dapat membuktikan adanya peran dari terdakwa anak Saka Tatal bin Bagja, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika Saka Tatal bin Bagja ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Bahwa tanggapan kami, alasan pemohon tidak berdasar menurut hukum, karena dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16/Pitsus/2016/PN Cirebon junto pasal putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 50/Pitsus/2016/PT Bandung junto putusan Mahkamah Agung RI nomor 2607K/Pitsus/2016 telah mempertimbangkan dan menguraikan secara lengkap peranan anak Saka Tatal bin Bagja, sehingga anak Saka Tatal bin Bagja terbukti telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Maka alasan pemohon peninjauan kembali tersebut tidak termasuk kehilafan hakim atau suatu kekeliruan untuk memutus perkara tersebut. 3. Bahwa berdasarkan fakta hukum judek faksi dan judek juris serta jaksa penuntut umum tidak mengupayakan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja dengan alasan dari pemohon peninjauan kembali yang terdapat dalam poin 4, 5, 6, 8 pada halaman 19-20 dalam memori peninjauan kembali, bahwa tanggapan kami berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 menyatakan pada ayat 1, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, dan ayat 2, diversi sebagaimana dimaksud ayat 1, saya ulangi, diversi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan A, diancam dengan penjara di bawah 7 tahun, dan B, bukan pengulangan tindak pidana. Maka berdasarkan fakta hukum bahwa anak Saka Tatal bin Bagja melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP, di mana ancaman hukuman pidana penjara pasal 340 KUHP yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, sedangkan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun
Maka menurut pendapat kami, karena perbuatan anak Sakatatal bin Bagja yang melanggar pasal 340 KUHP yang ancaman pidana penjara lebih dari 7 tahun, sehingga dalam perkara anak Sakatatal tersebut tidak diwajibkan untuk diupayakan diversi, bahwa